Wanita yang bernama lengkap Vangelia Pandeva Gusterova ini tuh pernah mengalami kecelakaan. Dia terbawa angin badai di usia 12 tahun dan dia jatuh ke tanah ketika di bawah angin tornado. Terus dia terpelanting ke tanah. Sejak saat itu dia tidak bisa membuka matanya lagi, jadi dia buta total di usia 12 tahun. Nah, Baba Vanga ini dikenal sebagai Nostradamus dari Balkan. Nah, tadi ya, gara-gara dia buta itu, ternyata setelah kejadian yang membuat trauma ini, dia itu jadi mempunyai sebuah kemampuan. Ya, sejak kejadian yang tornado itu dan dia buta, dia jadi punya kemampuan prekognisi yang membuatnya dapat meramalkan kejadian masa depan. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kalian sedang menyaksikan segmen Ngobrol Bareng Abri, Adit, dan Brisena. Yoi. Kali ini kita mau bahas apa? Kali ini kita mau ngebahas tentang seorang peramal. Dia namanya adalah... Percaya gak sih sama ramalan sebelum kita bahas orangnya itu? Nggak percaya. Nggak percaya. Lu percaya sama siapa? Sama Tuhan gua. Benar. Iya betul. Tapi karena ramalan itu menurut gua, pasti menurut lu juga sama nih, karena mendahului Tuhan. Betul. Tidak boleh ya saudara-saudara. Apalagi sampai mempercayai dan meyakini dan menjadi paham di hidup lu ya. Gitu kan. Tapi ada ramalan yang harus lu percayai. Apa tuh? Ramalan cuaca. Iya kan? Itu perakiraan cuaca ya. Ya kan? Itu biasanya bener mulu loh. Karena dia pakai alat. Dia ada alatnya. Hampir 100% bener. Karena dia mendeteksi gelombang laut lah, arah mata angin, kecepatan angin, kelembapan udara. Itu yang harus kalian percayai. Itu scientific. Tapi kan beberapa peramal-peramal ini mengakui bahwa mereka punya kekuatan supranatural. Itu dia. Ya, yang bisa membuat mereka meramalkan sesuatu. Dia bisa melihat masa depan. Betul. Contohnya yang terkenal di zaman dulu sih, gue inget banget ada yang namanya Mama Lauren. Di Indonesia tuh ya. Indonesia udah almarhumah. Ya, dia juga salah satu peramal terkenal di Indonesia. Dia kan sekarang ini orang Belanda aslinya ya? Orang barat-barat gitu. Iya kan, bukan orang asli Indonesia. Tapi yang kita mau bahas sekarang bukan peramal asal Indonesia, tapi asal Bulgaria. Siapa namanya? Kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Peramal apa yang berasal dari Bulgaria? Nah, ini dia nih. Langsung aja yang mau kita bahas adalah dia adalah Baba Vanga. Dia adalah seorang wanita dari Bulgaria. Ya, dia ini dikenal luas karena prediksinya atau ramalannya yang paling akurat. Betul. Tentang meramal masa depan. Katanya bahkan sampai 80% dari ramalan-ramalannya ini terjadi dan benar adanya. Nah, sebelum kita masuk ke ramalannya yang paling terkenal di dunia, Baba Vanga ini lahir tahun 1911. Betul. Di desa kecil Bulgaria. Betul. Nah, pada usia 12 tahun dia dinyatakan buta total. Betul. Jadi wanita yang bernama lengkap Vangelia Pandeva Gusterova ini tuh pernah mengalami kecelakaan. Dia terbawa angin badai di usia 12 tahun dan dia jatuh ke tanah ketika di bawah angin tornado. Terus dia terpelanting ke tanah. Sejak saat itu dia tidak bisa membuka matanya lagi. Jadi dia buta total di usia 12 tahun. Nah, Baba Vanga ini dikenal sebagai Nostradamus dari Balkan. Nah, tadi ya, gara-gara dia buta itu, ternyata setelah kejadian yang membuat trauma ini, dia itu jadi mempunyai sebuah kemampuan. Ya, sejak kejadian yang tornado itu dan dia buta, dia jadi punya kemampuan prekognisi yang membuatnya dapat meramalkan kejadian masa depan.
Jadi Gitu. ini ramalannya secara akurat dan membuat orang-orang sekitar itu terkejut. Ya, jadi dia percaya kalau dia mendapatkan kekuatan dari luar alam manusia Iya. dan tidak hanya bisa prediksi masa depan, dia juga ternyata bisa menyembuhkan orang. Katanya begitu. Gitu deh. Nah, ini ada beberapa ramalan yang Betul. sudah terjadi Betul. dan menurut gua ini gila juga nih. Kalau Benar. ini benar-benar ramalan dia ya, Bri ya. Benar. Dan Nih. sampai sekarang orang-orang walaupun dia sudah meninggal ya di Iya. tahun 1996, Iya. masih banyak orang yang berpedoman terhadap Berpegang teguh terhadap ramalannya. itu sering terkabul apa tuh namanya Apa tuh? sering terjadi? Sering terjadi ya, pokoknya dia meramalkan sesuatu lalu benar-benar terjadi gitu. Nah, kita bahas ya Ya. ramalan-ramalan apa aja ya. Nih, yang pertama ada kebangkitan ISIS. Betul. Tahu kan lah ISIS ya. Nah, itu bisa dijelasin lagi karena panjang. Terus ada lagi serangan teroris 9/11. 9 Bulan 11, 9 September. 9/11 ya. Jadi katanya Baba Vanga dia pernah berkata begini, saudara-saudara Amerika akan jatuh diserang burung besi. Iya, Dan betul. bener aja Terjadi. karena burung besi itu digambarkan Sebagai pesawat. pesawat terbang yang Iya, menabrak Twin Tower itu gitu ya. Terus ada lagi nih kalau kalian pada dengar berita Brexit nih, Brexit apa sih? pemungutan suara yang di Inggris itu loh. Oh, Bukan Brebes exit ya. makanya gue kira dia jalan tol. Itu kan setelah terjadi Ya, Wak. pemungutan suara di Inggris itu ada Brexit itu. jadi Nah, dia itu tuh namanya. termasuk ramalannya si Baba Vanga itu. Oh, dan dia juga ternyata meramalkan COVID-19. Iya, tuh. Ya, dia bilang akan ada sebuah virus mematikan yang akan menyerang dunia secara global. Dan gitu. merusak Dan tata perekonomian. betul. Ternyata itu adalah COVID-19. Nah, tahu nggak yang paling mind blowing? Apa tuh? Katanya dari ramalan Baba Vanga sebelum dia meninggal dia meramalkan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun kehancuran bagi negara Eropa. Iya, betul. Kok negara Eropa? Eropa kan benua ya. Iya, Eropa itu jadi diperkirakan akan ditinggalkan pada tahun 2025. Yes, jadi ini benar-benar sesuai ya dengan Iya. apa yang sedang terjadi sekarang Ih, di benar banget. benua Eropa ya. Iya. Perang Ukraina melawan Rusia. Nah, Di mana Rusia adalah salah satu negara besar punya nuklir kan. Melawan Ukraina yang di backup Amerika. Amerika. Negara besar juga yang punya senjata nuklir. Jadi sebenarnya Bisa banget nih. iya, makanya itu dia. Jadi perang besar. Apakah mungkin benar lagi nih ramalannya si Baba Vanga bahwa Eropa akan dilanda perang besar mengakibatkan kerusakan yang sangat massal Nah, itu dia. dan penurunan populasi. Nah, ada satu ramalan lagi nih. Kabar baiknya adalah di tahun 2028 sumber energi baru akan dikembangkan yang akan menghilangkan kelaparan dunia. Tapi ntar dulu, gue belum selesai sama Apa yang tuh? 2025. Oke. Jadi perang di Eropa yang diramalkan oleh Baba Vanga ini akan memicu kehancuran umat manusia dan akan menjadi konflik yang tidak dapat ditentukan kapan selesainya di Eropa yang akan bahkan banyak memakan korban jiwa gitu. Dan konon katanya ini adalah awal mula kiamat. Jadi menurut Baba Vanga kiamat itu akan terjadi secara perlahan dan dimulainya di tahun 2025. Tahun ini 2025. Mungkin kiamatnya itu berawal dari Eropa ya. Betul. Menurut dia ya. Menurut dia. Ah. Jadi kehancuran populasi perang nuklir mungkin Ya, aja mungkin terjadi. maksudnya kayak gitu mungkin. Walaupun menurut si Baba Vanga kiamat nggak tahun ini, Iya. masih akan terjadi di tahun 5079. Iya, Namun bener kata banget. Baba Vanga 2025 merupakan awal kehancuran umat manusia. Gila, Gitu. Dari serangkaian peristiwa yang akan membawa dunia menuju kehancuran-kehancuran, konflik besar di Eropa dan peristiwa-peristiwa alam yang udah mulai sering terjadi ya. Iya, Kemarin bener. kebakaran. Iya, benar. Yang Terus di apa namanya? Los di Angeles. Los Angeles dan banyak es di kutub mencair segala Iya. macam itu. Jadi menurut Baba Vanga 2025 adalah awal Awal mula dari kiamat. kehancuran. Kiamat. Jadi kalau Eh, gua sama Bedi membacakan banyak ramalannya Ya. Baba Vanga ini banyak banget. banyak banget. Jadi kita nggak mungkin bacain semuanya. Ya, ini kita baca yang kayaknya penting-penting Ah, atau ah, ah, ah. menarik-menarik ya Iya. yang bakal kita bahas. Ya, Lanjut yang tadi gua bilang 2028. tadi ya. Jadi sekitar tahun 2028 katanya 3 tahun lagi ya. akan ada sumber energi baru yang akan dikembangkan
Wow. Nah, yang akan menghilangkan kelaparan di dunia. Wow. Nah, ini mudah-mudahan ini berita yang baik ya. Ya. Karena akan menghilangkan kelaparan di dunia nih. Tahu nggak energi barunya dari mana? Dari mana? Dari Venus. Oh iya benar. Lu tahu nggak Venus tuh planet keberapa? Hafal Planet nggak? kedua Kedua dari matahari. Merkurius, Venus, Mars, Bumi. Iya. Ya. Berarti kan kalau dia planet kedua dari matahari berarti udah pasti Planet panas. panas banget. Bahkan disebut sebagai neraka. Iya. Gitu ya. Jadi tapi di sana banyak sumber daya baru. Jadi untuk mendapatkan sumber daya baru manusia di bumi akan mengirim misi Misi ke sana ya. Venus. Kan di Mars sudah pernah katanya ada ya berhasil ya. Cuma Nah, tahu itu jadi bener apa enggak sih? Nah itu baik lagi ya menurut kalian gimana di kolom komen boleh. Nah perlu dicatat bahwa planet kedua dari matahari ini disebut tadi gue udah bilang adalah neraka yang tidak ramah, di mana tidak akan ada yang dapat tumbuh di situ. Tumbuhan nggak bisa, Iya, nggak betul. cocok tumbuh di Mars, di Venus. Di Venus. Terus nggak ada yang bisa bertahan hidup di Venus. Jadi prediksi ini biasanya dianggap rasa-rasanya sih nggak mungkin. Nggak mungkin, dia Ya, benar. Betul, tapi kita nggak pernah tahu. Kita tunggu aja di tahun 2028. Iya. Lanjut Dit, ada apa lagi Dit? Terus ada lagi nih, nanti di tahun 2046 itu, Ih, kalau lengkap di gua masih ada nih. wah betul tahun Tahun berapa? 2033. Oke. Ada nggak di lo? Gua nggak ada nih. Nah, di gua ada 2033. Jadi kata Bapak Fangga lagi-lagi ramalan dia meramalkan bahwa akan terjadi sebuah fenomena alam yaitu mencairnya lapisan es di kutub. Wih, Jadi Bapak Fangga meramalkan bahwa perubahan iklim ini akan menyebabkan volume air akan kan naik. naik ya karena es Iya, cair. karena es mencair. Jadi karena es ini mencair di tahun 2130 manusia terpaksa hidup di air. Wah, kita jadi ikan. Avatar dong. Jadi avatar karena jadi manusia ikan. benar, karena daratan tuh semua tertutup air karena mencairnya kutub ya, bayangin aja. iyalah. Utara dan selatan mencair, volume air naik ya banjir. Tenggelam. Iyalah. Dunia Jakarta tenggelam dong. Betul, nggak tahu ya nyampe ke Jakarta atau enggak ya. Mungkin mulai dari negara-negara di Iya, dekat di- kutub utara atau kutub bener, selatan bener. dulu. Kita kan di tengah nih. Kita kan di garis khatulistiwa. Panas ya. Iya, di tengah. Iya, Di benar. garis ekuator itu kan garis Iya, iya, membelah benar, bumi ya. Nggak tahu ya akan sampai ke kita atau enggak. Ya, Tapi nggak yang tahu jelas juga sih. kebanyakan populasi di dunia ini kata Baba Vanga di tahun 2130 akan hidup di air. Ini kasihan nih buat orang yang nggak cocok hidup di air. Iya karena dia tidak bisa berenang. Karena dia tuh Itu ketika pas tahun dulu kamu Jadi nggak cocok kalian kerja di air. mendingan belajar berenang dari sekarang. Katanya Baba Vanga nih bakal hidup di air gitu. Iya. Nah, lanjut. Terakhir ya. Lu 2000 berapa? 2046. Enggak terakhir. Gue masih banyak. Oh, masih ada nih? Masih ada. Oh, yaudah. Dah, 2046. 2046 nih. Jadi tahun 2046 ini 46 ini secara luas cloning dilaporkan akan tersedia. Wah. Jadi lu mau di cloning Brisena ada. Berarti ini Bisa. perkembangan di dalam teknologi sains ya. Teknologi sains Wah. itu sudah bisa dikembangkan menurut Bawa Fanga ya. Hmm. Tahun 2046 tapi Tapi katanya memang sedang di ini ya. dikembangkan. Kan? Iya. Cloning. Kalian jadi kemarin waktu kita bahas MK Ultra itu ada yang lupa gue sebutin. Jadi kata sebuah teori ini sebenarnya MK Ultra itu masih berlangsung, masih ada sampai sekarang. Kan Yeah. katanya tahun 1975 itu udah dihentikan kan Yeah. katanya karena gagal. Tapi banyak orang mempercayai bahwa itu masih terus berlangsung. Oke. Karena itu berhasil ternyata. Nah, cuma disembunyikan supaya apa? Supaya manusia supaya manusia tetap percaya bahwa adanya Tuhan. Iya. Oke. Gitu, karena ternyata MK Ultra itu berhasil dan ternyata cloning juga berhasil. Jadi lu bayangin, kalau manusia udah bisa menciptakan manusia, masih percaya nggak dia itu sama Tuhan? Nah, itu dia. Itu makanya disembunyikan. Konon katanya seperti itu. Jadi para ilmuwan supaya tidak jadi konsumsi publik lah hal ini, karena bisa bikin orang jadi nggak percaya lagi sama Iya, adanya benar Tuhan. banget. Orang gue bisa bikin manusia, gue bisa mengendalikan pikiran manusia. Mungkin kayak gitu. Itu masih gitu. benar-benar Jadi mengerikan juga itu. betul. Jadi sebenarnya cloning itu buat apa ya? Kan Kalau- dengan keanekaragaman ini malah bagus gitu. Iya nggak sih? Kalau di film ini kartun lo tau nggak? Apa tuh? Pimen. Pimen. Gue tahu Yang tapi bonekanya bisa dipencet hidung gitu Oh, jadi cloningnya. iya. Kalau pencet hidung boneka itu. tapi buat apa Ya, gitu? itu dia, Kalau kan. menurut lo buat apa? Menurut lo ada manfaatnya nggak sih cloning? Gantiin kerja, Hmm, jaga pos.
jaga pos. Misalkan lu jadi security nih di perumahan. Jadi, ya buat apa orang sekarang gue masih capek nih gue tidur. Oh, jadi lo diri lo sendiri untuk cloningin kerjaan lu gitu Iya, ya. Tapi enggak. Itu buat orang males sih. Tapi Itu. menurut gua nggak ada gunanya juga Iya, karena emang sih kutu. karena kita jadi bingung. Kalau misalnya lu temen gua kan, terus lu punya cloningan, gua kan bingung mana yang asli Nah, gitu jadi kan. iya. Sedangkan ya pasti kan orang yang asli akan lebih superior kan, lebih Beda lah cara lebih beda. berbicaranya juga kan. Betul. Jadi buat apa gitu? Tapi mungkin bisa juga buat tentara, buat Tenaga tambahan ya. militer, Manpower. buat Ah. militer. Mungkin dia buat menambah angkatan bersenjata iya. mereka untuk Nambahin bisa juga pasukan. sih, cloning kali ya. Tapi nggak tahu juga ya. Nggak tahu sih, kalau menurut gue sih cloning nggak tahu ya, nggak ada gunanya. Menurut kalian gunanya apa Iya. cloning? Gitu. Orang manusia di muka bumi udah kebanyakan juga. penuh. Makanya dia cloning lagi ya. Coba deh ke Manggarai deh kalau pagi deh. Ke Manggarai, gitu. Rumah tuh ya. Pagi-pagi di stasiun Iya, ya. oh. Ah, lu kagak bakal mikir mau cloning. Kalau bisa malah sepi ya, lebih enak. Lu bayangin macet, Jakarta udah macet terus Aduh. lu masih mikirin cloning. Aduh. Lanjut deh. Gua ada satu lagi nih ya. Jadi menurut wanita Bulgaria itu Yes. di tahun 2076 akan ada kebangkitan komunisme. Sekali lagi akan ada kebangkitan komunisme yang akan menguasai dunia. Kata Baba Vanga seperti itu. Nah, biasanya komunisme itu kan yang paling sebenarnya yang paling ditakutkan kalau kita tidak lagi mempunyai kebebasan berbicara, Iya. kebebasan Berekspresi lah. berekspresi, ya kan. Jadinya kita pokoknya intinya diatur oleh satu pemerintahan, Satu, gitu, ya, betul. komunisme, Ya, which ya. is disebut komunis gitu kan. Itu menurut si Baba Vanga akan kembali di 2076. Nah, itu kan tadi komunisme akan ada di 2076. Sekarang di 2130. Wih, 100? 30. Kontak Oke. dengan alien akan terjadi di tahun tersebut. Manusia akan melakukan kontak terhadap kepada alien dalam waktu 1 abad lagi dari sekarang. Gitu. Berarti jadi sebenarnya alien tuh ada nggak sih? Nggak tahu. Nanti menurut Baba Vanga kita akan kontak nih 1 abad lagi. Gitu. Kenapa nggak sekarang aja sih? Kan gue pengen lihat. Iya gak sih? Loh, kita kayak masih hidup aja ya? Iya, Kita bisa tahu. mati lah kita 1 abad lagi. Aja. Iya nih anak kita juga udah pada mati Iya. 1 abad lagi kan. Masih Jadi jauh tahun 2130 akan ada kontak dengan alien. Alien itu artinya kan objek yang tidak dikenal. Iya, itu mah UFO ya. UFO. Iya benar-benar. United. United. Unknown. Unknown F-nya apa ya? Bla 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 objek. object. Flying object. Oh, unknown flying object, benar. Ya, alien katanya kita akan berkontak dengan mereka di 2130. Lo ada lagi nggak? Ada, 2170 akan terjadi kekeringan global. Perubahan iklim akan terus merusak planet bumi. Ya, dan pada titik ini semua negara di dunia, dari ujung ke ujung di dunia ini akan mengalami kekeringan Secara global. secara global. Nah, masih ada lagi buset dia banyak banget Banyak ya. banget. Padahal dia udah meninggal 1996 Oh, guys. 30 tahunan ya. Betul, 3 tahun 3005 perang Mars akan terjadi. Star Wars itu mah ya. Iya, nggak jelas siapa yang mulai, alien kah? Kan kita udah kontak kan alien, atau manusia kita. Yang jelas akan terjadi perang Mars, ya. Tetapi tampaknya perang akan pecah antara bumi dan peradaban di Mars. Jadi konon katanya di Mars itu ada sebuah peradaban. Wah gila. Gitu. Ih, banyak nih kalau dibacain nggak kelar-kelar banyak ini. nggak kelar-kelar. Jadi beberapa peristiwa-peristiwa global yang tadi disebutin itu kan diramalkan Baba Vanga, dan dia tidak hanya meramalkan peristiwa-peristiwa Masa depan. masa depan secara global dunia, tapi dia juga meramalkan kematiannya. Oh dia sempat Dia itu udah ya. tahu kapan dia meninggal. Repot banget sih kan itu. Lu pengen gak sih lu tahu Enggak kapan lah. meninggal? Gue juga gak pengen tahu sih. Ngeri juga. Tahu ya. Apa enak ya kalau tahu ya, malah bisa tobat ya? Enak lah. Enggak Dia ya? bisa tobat cuma nggak tenang ya. Nggak tenang sih benar. Tapi yang kayak ini kali ya, yang apa tuh tahanan mati kali ya tahu mereka. Oh iya Jadi mereka yang udah divonis siap hukuman mati ya. Mereka udah siap tuh ya. Ya, tapi kan ada beberapa kasus juga nih kayak menarik juga buat kita bahas ya. Orang yang dihukum mati tapi nggak mati. Kalau nggak salah mereka ada sekali atau 2 kali tembakan, kalau mereka tetap nggak mati ya udah berarti mereka dibiarkan hidup. Oh gitu ya? Iya. Ada itu kasusnya? Ada. Wih, Nanti cakep kita tuh. bahas ya. Ntar kita cari deh. Ntar kita cari ya. Oke. Gitu. Ada lagi nih tentang Baba Vanga nih. Ada, cuma banyak banget. Cuma satu lagi nih ya. Ya udah, tambahin Dit. Di tahun 2167 nanti akan ada sebuah agama baru akan muncul.
Oh ya? Iya. Agama apa tuh? Tapi ini adalah prediksi yang sulit untuk ditafsirkan karena tidak jelas bentuk apa yang akan diambil oleh agama ini. Jadi katanya akan ada agama baru yang muncul. Agama baru. Berarti ada Tuhan yang baru dong. Itu dia, cabang kali. KCP. Siapa yang buka cabang Itu kira-kira? dia makanya. Tapi di tahun 2167. Oh, udah bisa. Aneh ya. Jauh. Iya sih. Ya udahlah nggak usah. Ya udahlah nggak usah dipikirin, masih jauh. Kita nggak ngalamin juga. Kita jalanin Kalian yang sekarang nonton aja. juga belum tentu masih hidup Itu tahun ini. dia. Bener kan? Ya udahlah kita udahin aja tentang Bapak Fangga ya. Bapak banget. Ya. Jadi menurut gua dan Bri ramalan itu kita tidak. Ya kita tidak mempercayai, kita hanya Tidak percaya mempercayainya. kepada yang maha kuasa. Ya karena kita punya Tuhan yang maha kuasa. Betul. Kalau kalian mau mempercayai silahkan. apa? Bebas. Ya. Ya. Demikian video kali ini. Betul, kalau kalian punya konspirasi atau cerita-cerita misteri mistis, cerita horor, Iya. boleh DM kita di Sini. bisa kita bahas atau kalian mau cerita langsung datang jadi narasumber, kita kekurangan narasumber nih ya. Iya, bener. Boleh nih DM kita di sini Iya. atau klik link di bawah ada link juga ya buat kalian yang malu di depan kamera, nggak mau Iya. datang ke studio atau kalian berada di jauh di sana. Dan jauh di Kalian sana. boleh klik link di bawah dan ketikan saja cerita-cerita kalian, nanti kita bacain. Jangan lupa like, share, dan komen video kita supaya Betul. kita tetap bisa menyajikan video-video yang asik. Betul, subscribe juga channel ini untuk kita supaya cepat-cepat jadi 10.000 K. Oke. 10.000 K. 10.000. 10 K atau 10.000. Iya bener. Pilih yang mana? 10.000 aja deh. Ya, 10.000. Oke deh. Sampai ketemu video selanjutnya. Dan bye-bye.